Pertemuan Real Madrid dan Manchester City kali ini membawa kembali kisah lama antara murid dan guru. Xabi Alonso dan Pep Guardiola pernah berbagi ruang kerja di Bayern, meninggalkan jejak halus yang kini terasa kembali saat mereka berdiri di pinggir lapangan sebagai rival. Ada semacam keakraban yang tidak mereka bicarakan, tetapi tetap muncul dalam cara masing-masing membangun struktur permainan. Di tengah musim yang tidak selalu stabil, Madrid turun dari puncak La Liga dan City masih memburu Arsenal. Momen ini terasa seperti jeda kecil untuk menata ulang langkah. Duel Liga Champions musim ini, meski syarat ambisi, pertandingan ini lahir dari pengalaman panjang kedua pelatih. Los Blancos dan The Citizens datang dengan kebutuhan yang sama, menemukan kembali konsistensi yang kerap lolos di tengah padatnya jadwal. Pertandingan ini terasa lebih seperti pertemuan dua pemikir yang mencoba membaca ulang permainan, mencari ruang kecil yang bisa mengubah arah musim. Di antara tekanan kompetisi dan harapan pendukung, ada nuansa reflektif yang menyelinap seolah sepak bola, menghadirkan panggung untuk mengamati. Xabi Alonso dan Pep Guardiola menyimpan sejarah yang tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Cukup disebutkan bahwa keduanya pernah berjalan dalam ritme yang sama di Bayern München. Selama 2 musim, Xabi berada di bawah bimbingan Guardiola, bukan sekadar sebagai pemain yang menjalankan instruksi, tetapi sebagai murid yang diam-diam mencoba memahami pola pikir gurunya. Ketertarikan itu membuatnya sering bertanya, ingin mengetahui bagaimana setiap detail kecil bisa membentuk keseluruhan permainan. Dari sanalah hubungan mereka tumbuh, bukan sebagai sosok sentimental, melainkan sebagai dua individu yang menghargai cara satu sama lain membaca sepak bola. Pengaruh itu masih terlihat sekarang, meski keduanya melangkah dengan karakter masing-masing. Bola tetap menjadi pusat dari filosofi Xabi, sebuah warisan halus dari Pep yang kini ia olah ulang sesuai kebutuhannya. Jika Guardiola sering memilih struktur tertentu untuk menjaga kontrol, Xabi justru lebih lentur. Ia bergeser dari 3-4-3 yang pernah menjadi ciri khasnya, lalu mencoba berbagai bentuk ketika menangani Real Madrid, dari 4-3-3 hingga 4-2-3-1. Fleksibilitas ini bukan untuk mencari kejutan, tetapi lebih sebagai cara agar permainan tetap bernapas mengikuti ritme lawan. Saat menangani Bayer Leverkusen, Xabi bahkan tak ragu menggunakan skema 5 back jika situasi memintanya. Namun di balik variasi itu, ia tetap mempertahankan nilai yang pernah ia pelajari dari Guardiola, pemosisian pemain yang presisi. Di sesi latihan, mereka adalah dua pelatih yang sama-sama menuntut kejelasan ruang. Bagaimana satu langkah maju atau mundur dapat membuka pilihan baru ketika bola dikuasai. Keduanya memandang detail posisi bukan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai navigasi agar tim tidak kehilangan arah. Karena itulah, pertemuan Real Madrid dan Manchester City nanti terasa menjanjikan tanpa perlu dibesar-besarkan. Dua tim yang masih mencari bentuk terbaiknya akan mencoba saling menguasai bola, bukan sebagai adu ego, tetapi sebagai perwujudan filosofi yang sejatinya saling berdekatan. Pertandingan ini mungkin tidak menawarkan kejutan besar, tetapi justru dari ketenangan itulah kita bisa melihat bagaimana dua pemikir sepak bola mencoba menyempurnakan ide yang semakin matang dari waktu ke waktu. Meski di atas kertas duel ini bisa saja berlangsung sangat rapat, penonton tetap perlu membuka ruang untuk kemungkinan sebaliknya. Real Madrid dan Manchester City sedang berada pada fase yang tidak sepenuhnya stabil dengan performa yang naik turun dari pekan ke pekan. Musim panjang membawa tantangan yang terasa jelas bagi Real Madrid dan Manchester City. Jadwal yang rapat membuat setiap pekan menjadi pengulangan yang menuntut fokus penuh. Dalam ritme ini, kedua tim sebenarnya tidak hanya menghadapi lawan di lapangan, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga stabilitas di tengah performa yang belum benar-benar rata. Real Madrid masih membawa sisa riak dari ruang ganti yang sempat bergejolak, sementara Manchester City datang dengan persoalan yang lebih terlihat di lapangan, konsistensi yang belum stabil. Dalam beberapa pekan terakhir, City mengalami hasil yang naik turun, termasuk kekalahan dari Bayer Leverkusen yang sempat membuat Pep Guardiola meninjau ulang pendekatan timnya. Namun setelah itu, City perlahan menemukan ritme baru, meraih kemenangan atas Leeds United dan Fulham meski tidak berjalan mulus.
Setidaknya, hasil tersebut membantu mereka menjaga jarak dengan Arsenal tetap dalam jangkauan. Di sisi lain, Xabi Alonso juga mulai menunjukkan sentuhan yang membuat Madrid bergerak lebih terarah. Kemenangan meyakinkan atas Athletic Bilbao memberi kesan bahwa ketegangan internal mulai mereda, terutama ketika Xabi kembali mempercayai pemain-pemain yang menjadi inti struktur timnya. Vinicius Junior diberi keleluasaan di sisi kiri, sementara Federico Valverde ditempatkan kembali di posisi yang membuatnya lebih berpengaruh. Detail kecil semacam ini membuat Madrid tampak lebih harmonis dalam menyerang. Jika laga nanti punya satu titik sorot yang tak terhindarkan, itu ada pada dua penyerang yang memimpin ritme permainan masing-masing tim, Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Mereka bukan lagi sekadar penyerang muda berbakat, keduanya sudah menjadi figur yang mengubah arah pertandingan hanya dengan sekejap kontrol atau pergerakan kecil. Setelah era Ronaldo dan Messi mereda, perhatian publik sepak bola banyak berlabuh pada dua nama ini yang konsistensinya tetap terjaga, bahkan ketika tim mereka belum sepenuhnya stabil. Mbappe khususnya tampil sebagai poros penting Madrid musim ini. Dengan 16 gol di La Liga, ia berada di puncak daftar pencetak gol dan menjadi referensi utama dalam setiap skema menyerang yang dibangun Xabi. Angkanya bahkan menyamai total gabungan Ferran Torres dan Robert Lewandowski musim ini, sebuah gambaran betapa sentral perannya bagi Madrid. Tidak heran jika Xabi menempatkannya sebagai inti dari dinamika permainan sebuah keputusan yang terlihat semakin tepat seiring performa tim yang mulai solid kembali. Sementara di kubu Manchester City, Erling Haaland terus menjaga ritmenya sendiri. Perkembangan Mbappe mungkin menarik banyak perhatian, tetapi Haaland tidak pernah jauh dari sorotan. Ia memimpin daftar pencetak gol Premier League dengan 15 gol dan baru saja mencapai tonggak 100 gol Liga dalam waktu yang hampir tak masuk akal, hanya 111 pertandingan. Angka-angka itu menegaskan betapa efisiennya ia bekerja, dengan rasio 1 gol setiap 93 menit yang membuatnya menjadi penyerang paling produktif di liga saat ini. Namun, produktivitas itu datang bersamaan dengan satu catatan yang masih mengganjal, pertemuan dengan Real Madrid musim lalu. Kekalahan City dengan agregat 6-3 menjadi salah satu pengalaman paling berat bagi Haaland sejak bergabung ke Inggris. Pertandingan nanti memberi ruang baginya untuk mencoba memulihkan cerita yang tersisa, bukan dengan ambisi berlebihan, melainkan lewat kehadirannya sebagai titik keseimbangan dalam serangan City, seorang pemain yang ritmenya bisa mengubah arah pertandingan tanpa perlu banyak kata. Xabi Alonso diperkirakan akan memulai laga dengan pendekatan yang langsung menekan, memanfaatkan konsistensi Kylian Mbappe sebagai poros serangan utama. Fokus awalnya kemungkinan besar tertuju pada penguasaan lini tengah, area yang selama ini menjadi fondasi permainan Manchester City. Dengan memutus aliran bola di sektor itu, Madrid ingin mengganggu ritme yang biasanya dibangun Guardiola melalui kombinasi umpan pendek dan struktur yang rapi. Alonso memahami betul bahwa kenyamanan City dalam mengatur tempo harus diganggu sejak menit awal. Untuk mewujudkan itu, Madrid akan bergantung pada duel fisik dan perebutan second ball, sesuatu yang belakangan menjadi kekuatan mereka. Aurelien Tchouaméni maupun Eduardo Camavinga yang tampil solid saat menghadapi Athletic Bilbao bisa menjadi kunci untuk menahan transisi City. Keduanya menawarkan kombinasi tenaga, jangkauan, dan kemampuan membaca permainan yang diperlukan untuk meredam lini tengah lawan. Alonso juga mungkin meminta fullback dan gelandang sayap untuk naik lebih tinggi, menciptakan tekanan konstan di area build-up City. Strategi ini bertujuan membuat City kesulitan keluar dari tekanan dan memaksa mereka bermain ke sisi lapangan, di mana Madrid bisa mengaktifkan perangkap pressing. Kecepatan para pemain sayap menjadi elemen vital dalam skema ini. Vinicius Junior dan Jude Bellingham memiliki kapasitas untuk menutup ruang dengan cepat, sementara Mbappe bisa ditempatkan untuk memutus jalur umpan menuju pivot City, yang selama ini menjadi titik awal kreativitas mereka. Semua itu tentu mendapat dukungan dari suasana kandang yang biasanya memberi Madrid dorongan tambahan. Santiago Bernabeu kerap ditata sedemikian rupa untuk memperkuat intensitas pertandingan, termasuk penutupan atap stadion yang membuat atmosfer semakin rapat. Namun Alonso tetap harus berhati-hati.
karena Pep Guardiola seringkali membawa skema yang sulit diprediksi. Laga ini bukan hanya tentang keberanian menekan, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan ketika City mulai menemukan ritmenya sendiri. Pep Guardiola tiba di Bernabeu dengan pendekatan yang sulit diprediksi. Di atas kertas, Xabi Alonso mungkin membayangkan City kembali memakai formasi 4-3-3 yang sering menjadi pilihan Pep pada periode November hingga Desember. Tetapi beberapa pertandingan terakhir justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Guardiola terus melakukan rotasi posisi, membuat struktur City berubah dari menit ke menit. Haaland bisa turun membantu pertahanan, sementara gelandang mendapat kebebasan maju lebih tinggi. Pola yang cair ini membuat City bergerak di antara bentuk sebuah fleksibilitas yang berpotensi membuat Madrid kesulitan membaca arah permainan. Jika Madrid memilih bermain agresif sejak awal, City tampaknya akan merespons dengan blok yang lebih rapat dan pendekatan yang lebih berhati-hati. Guardiola memiliki kebiasaan menggunakan build-up yang tiba-tiba melebar sebelum mengeksekusi cutback. Skema yang sering muncul ketika City berada di bawah tekanan. Dengan struktur yang teratur dan pergerakan terencana, mereka bisa mengubah situasi bertahan menjadi peluang menyerang tanpa harus tergesa-gesa menembus lini pertama Madrid.